Salve. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kelebihan kita, tetapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih kami dari Kombas Benteng Daud diberi kesempatan untuk menyampaikan sharing pendalaman minggu kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu di dalam sharing pengalaman minggu kedua dalam Kombas masing-masing telah membahas begitu banyak permasalahan yang terjadi baik secara pribadi maupun keluarga, terlebih dalam masa Covid yang kita alami pada tahun 2020 dan 2021. Pada pagi ini kami akan membagikan pengalaman kami dari Kombas Benteng Daud, di mana ada 3 hal yang kami tarik kesimpulan mengenai semua sharing yang ada di dalam Kombas kami, yaitu ada 3 hal yang menjadi ketidakadilan dalam Kombas kami dan mungkin dialami oleh Kombas-Kombas yang lainnya. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman mengenai wabah atau virus corona yang sering kita dengar mengenai COVID-19. Yang kedua, kurangnya kesadaran kita, khususnya kami Kombas Benteng Daud, mengenai protokol kesehatan. Dan yang ketiga, pembagian hak-hak sebagai warga negara itu tidak terjadi secara merata. Dari ketiga hal tersebut, sisi baik yang boleh kami ambil pada saat sharing pengalaman yaitu memberi pemahaman kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di sekitar kami untuk memahami bagaimana virus atau COVID-19 melanda kita di negeri ini, khususnya Kabupaten Kepulauan Niapen, pada khususnya lagi yang terkecil dalam keluarga kita masing-masing. Pemahaman yang diberikan yaitu bagaimana caranya setiap saat keluar dari rumah tetap memakai masker. Itu pada saat tahun 2020 bahkan 2021. Dan saya merasa bahwa kita semua warga Paroki Bunda Maria Serui telah melaksanakan hal itu. Yang kedua yang kami seringkan bersama yaitu mengenai bagaimana caranya memberi pemahaman kepada warga atau saudara-saudara yang merasa ditindas haknya, yaitu biasanya pembagian sembako. Ada yang mengeluh bahwa kami tidak dapat, kenapa yang lain dapat. Pembagian sembako ini merupakan hak setiap orang, hak sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kenapa tetangganya dapat, yang lainnya tidak dapat? Kembali lagi, ada sisi baik dari seorang bapak yang mengatakan bahwa kepada tetangganya begini, mungkin bukan rezeki Anda, mungkin bukan rezeki Bapak Ibu untuk mendapatkan hak dari negara, tetapi ada pembagian atau ada sumbangan dari warga di sekitar kepada Bapak Ibu. Nah, itu diberi pemahaman sedemikian sehingga warga tersebut atau orang tersebut bisa menyadari bahwa karunia itu bukan berasal dari hanya dari orang-orang atau yang ditentukan oleh pemerintah, tetapi dari orang-orang yang ada di sekitar yang berbuat baik lewat orang-orang tersebut. Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Dalam kitab suci dikatakan oleh Nabi Amos bahwa kita mengajak setiap orang dalam kutipannya ini tentu ditujukan kepada orang Israel. Tetapi pada pagi ini dan dalam minggu kemarin, dalam minggu yang kedua, seruan Nabi Amos ini ditentukan untuk kita bersama dalam paroki Bunda Maria Serui. Orang-orang Israel untuk menegakkan keadilan. Keadilan dapat tercipta apabila orang mencintai kebaikan. Tentu dalam kehidupan kita telah berbuat kebaikan. Ada dua hal dalam kehidupan bangsa Israel dan mungkin kehidupan kita bersama, yaitu kita memberi perhatian kepada sesama. Yang kedua adalah memberikan hak-hak orang tersebut kepada yang membutuhkan. Maka akan muncul yang namanya solidaritas di antara sesama manusia. Pada akhir permenungan kami dari Kombas Benteng Daud, ada seorang bapak yang mengatakan dengan peneguhannya bahwa dalam kehidupan haruslah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dalam situasi apapun yang terjadi, baik secara pribadi maupun keluarga. Demikian pembahasan kami di Kombas Benteng Daud. Terima kasih.